Setelah menjalani FIFA Matchday bulan Juni lalu, PSSI kini berencana untuk melanjutkan misi mencari pemain keturunan Grade A yang tersebar di seluruh Eropa. Tercatat sudah ada beberapa nama yang dikantongi oleh mereka. Dari beberapa nama itu, diantaranya sudah memberikan sinyal positif soal peluang mereka bergabung dengan timnas. Namun ada juga yang belum berminat untuk membela Garuda sebagai tim nasionalnya. Dan untuk itu, inilah reaksi pemain keturunan Grade A soal peluangnya memperkuat timnas Indonesia. Ya, saat ini Indonesia memiliki beberapa pemain keturunan yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Di antara pemain-pemain itu adalah Ivar Jenner, Rafael Strijk, hingga Shane Patinama. Pemain-pemain itu kebetulan sudah mendapatkan kesempatan untuk membela timnas Indonesia, di mana itu terjadi pada FIFA Matchday lalu saat Indonesia melawan Palestina dan Argentina. Aksi mereka pun layak diacungi jempol karena mampu memberikan dimensi yang berbeda dari pemain lokal. Dari Malaysia telah meniup flag dari pertandingan. Asnawi umpan ke kiri kepada Rafael Strijk, umpan lagi pada Asnawi. Tadi kita lihat. Oh, Rafael Strijk umpan dari Marcelo Fernandes. Di kotak penalti, Rafael Strijk shooting. Oh, Tuhan. Gagal tadi shootingnya. PSSI ternyata belum puas untuk mendatangkan pemain keturunan. Karena bagi mereka, pemain-pemain tersebut belum cukup untuk membantu Indonesia dalam melakoni beberapa ajang. Kini target PSSI lebih tinggi lagi, yakni mereka mengincar pemain Grade A yang saat ini tersebar di seluruh dunia. Tentu hal itu harus cepat dilakukan karena ajang yang akan dihadapi oleh Indonesia semakin dekat, yakni kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Sinyal positif dari pemain. Saat PSSI mulai mengupayakan untuk mendatangkan pemain Grade A, sinyal positif telah ditunjukkan oleh mereka. Di antaranya datang dari Bis Hilgers dan Emil Audero Mulyadi. Ya, dua pemain itu kedapatan memfollow akun PSSI di Instagram. Padahal sebelumnya antara Hilgers dan Audero hampir dipastikan tidak bisa memperkuat Indonesia. Terutama bagi Audero yang beberapa waktu lalu masih ingin membela timnas Italia. Kini setelah timnya terdegradasi dan peluang untuk membela Italia semakin tipis, Audero mulai berpikir ulang dan mempertimbangkan untuk membela Indonesia. Siap membela timnas Indonesia. Berbeda dengan Hilgers dan Audero, ada pemain keturunan Grade A yang secara terang-terangan siap memperkuat Indonesia. Pemain itu adalah Ragnar Urotmangun dan Ilyas Alhaf yang semuanya bermain di Liga Belanda. Bahkan beberapa hari yang lalu, Alhaf secara terang-terangan ingin membela Indonesia suatu saat nanti. Itu dikatakan dirinya dalam channel YouTube Yusa Nugraha beberapa hari yang lalu. Ja, klopt. Wil je dat misschien, is het een code voor nationaal elftal van Indonesië? Ja, ik doe het aan. Deel is van mijn roots, het is een deel van wie ik Ja. dus wil als Indonesië. En het is niet gedaan om zeg maar om te laten zien van ja kijk mij, ik Ja. wij
mij interessant om dan is uit mijzelf komt. Ja, als dat misschien een teken is dat je naar Indonesië doet, zeker. Ik sta zeker open voor vertegenwoordiging van het nationale team. Alleen het is natuurlijk de vraag of zij daar ook op zitten te wachten. Ja, wat vooral voor mij het belangrijkste is dat ik lebih memilih membela Belanda ketimbang Indonesia. Di antara pemain yang bersedia membela Indonesia, ada juga pemain yang secara terang-terangan belum berpikir untuk memperkuat Garuda. Pemain itu adalah Tijani Reinders, pemain yang saat ini bermain untuk AZ Alkmaar. Ya, pemain keturunan Indonesia itu dikabarkan lebih memilih timnas Belanda. Hal yang sangat wajar karena performa yang ia tunjukkan bersama timnya memang cukup fantastis. Bahkan beberapa waktu yang lalu, Reinders berhasil menembus skuad senior Belanda. Tapi sayang, namanya tidak masuk ke skuad final pilihan Ronald Koeman. Kini, karir Reinders diprediksi bakal semakin bersinar setelah tim sekelas AC Milan menginginkan dirinya di bursa transfer. Ya, semoga dengan datangnya sinyal-sinyal seperti itu membuat PSSI langsung bergerak cepat. Karena mereka juga dikejar waktu soal dilangsungkannya babak kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Kualifikasi Piala Dunia sendiri akan diadakan pada bulan Oktober mendatang, sementara Piala Asia akan berlangsung pada bulan Januari. Sehingga menarik ditunggu dengan langkah yang akan dilakukan oleh PSSI. Apakah mereka gercep atau lamban seperti biasanya? Di sisi lain, mendatangkan pemain keturunan untuk membela Indonesia memang menjadi pro kontra sampai saat ini. Terutama bagi kaum local pride yang selalu mengagung-agungkan pemain asli Indonesia. Namun dengan adanya pemain keturunan, paling tidak ada perubahan positif di timnas. Salah satu perubahan yang paling kentara adalah ketika pemain asli Indonesia dan pemain keturunan bisa saling belajar satu sama lain. Hasilnya pun sudah sangat baik saat Indonesia mulai menunjukkan kekuatannya saat bermain di FIFA Matchday. Sebagai fans Indonesia, semoga PSSI bisa melakukan pekerjaannya dengan baik agar di masa depan timnas Indonesia bisa lebih berprestasi lagi, entah itu di ajang regional maupun dunia. Untuk ajang dunia, semoga Indonesia bisa berbuat banyak dalam babak kualifikasi nanti, agar bisa masuk ke putaran final Piala Dunia yang rencananya akan digelar di 3 negara, yakni Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Jadi itulah reaksi para pemain keturunan Grade A soal peluangnya membela timnas Indonesia.